Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 6 Mei 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Berbisnis dengan Allah, tanda tanya, berbisnis dengan Allah. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul 8 ayat 18 sampai dengan ke-21. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami baca. Jauhkan daripada kami sebuah sikap dan kelakuan yang seringkali melakukan bisnis dengan Allah, seakan-akan Allah bisa dibeli atau seakan Allah juga bisa ditinggalkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berbisnis dengan Allah. Kalau pertanyaan ini diberikan kepada setiap sahabat seperjalanan, pernahkah kita berbisnis dengan Allah? Seringkali itu terjadi, sama seperti yang dilakukan oleh Simon si penyihir yang sudah bertobat, yang barusan saja bertobat menerima Yesus sebagai juru selamat. Namun kehidupannya masih ada dalam kehidupan lama, yaitu terbiasa dengan apa-apa dengan cara jual beli. Tatkala melihat ada banyak orang-orang yang menerima Roh Kudus, dengan didoakan oleh Petrus dan Yohanes dan murid-murid yang lainnya, dia pun meminta dan Simon berkata, "Berikanlah Roh Kudus itu kepadaku, dan biarlah aku akan memberikan uang, menawarkan uang kepada mereka, supaya aku bisa melakukan perkara yang sama, menyampaikan Roh Kudus itu kepada orang lain." Jadi Simon si penyihir minta, berikanlah Roh Kudus. Yang kedua, berikanlah kemampuan, supaya aku pun bisa memberikan Roh Kudus kepada orang lain. Simon berpikir bahwa Roh Kudus menjadi bagian daripada bisnis, dalam rangka kalau dia bisa melakukan hal yang sama seperti murid-muridnya, maka dia ada dalam posisi terbiasa menjadi orang penting. Terbiasa disebut sebagai si kuasa besar dalam renungan sebelumnya. Jadi naluri sifat keberdosaan manusia lamanya itu masih sama. Dan apa yang dikatakan oleh murid-murid Yesus, dikatakan, "Tidak ada bagian hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah." Petrus berkata, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang." Engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala perjalanan iman kita tatkala kita menjadi anak-anak Tuhan, tatkala hidup kita masih dalam kehidupan sebagai manusia lama, maka yang terpikir adalah orientasi diri. Sekalipun kita sudah menerima Kristus, tapi hidup lama kita masih melekat dalam diri kita. Sekalipun kita mengaku Yesus Sang Juru Selamat Tuhan sebagai di atas segala-galanya, pengakuan itu tidak serta-merta bahwa orang yang bersangkutan itu hidup di dalam Tuhan. Dan Tuhan menegur Simon si penyihir yang sudah bertobat itu melalui Petrus. Dan Petrus berkata, "Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah." Hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Perjalanan hidup sebagai anak-anak Tuhan setelah menerima Kristus sebagai juru selamat, kita sudah menjadi anak-anaknya, sebagai pewaris-pewaris kerajaan Allah dalam kekekalan nanti. Maka tugas pertama adalah hati kita, hidup kita harus lurus di hadapan Allah. Teguran yang diberikan kepada Simon si penyihir itu jangan sampai terjadi juga kepada kita. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Berbisnis dengan Allah. Ingatlah,
Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mendapatkan anugerah-anugerah kebaikan dari Tuhan yang sedemikian berlimpah. Kalau setiap sahabat seperjalanan coba mencatat, menuliskan apa yang sudah diperbuat oleh Tuhan dari kita terlahir sampai saat ini, bahkan sampai nanti, maka kita melihat begitu luar biasanya Tuhan, begitu luar biasanya Tuhan, kebaikan Tuhan. Jangan mencoba berbisnis. Apa tindakan-tindakan bisnis yang bisa kita lakukan yang seringkali tidak disadari, yaitu memberikan perpuluhan. Kalau saya sudah memberi perpuluhan, Tuhan akan lipatkan berkali-kali lipat. Betul, Tuhan bisa sanggup melakukan. Namun motivasinya bukan karena kita memberi dalam rangka supaya kembali. Ini kan bisnis. Bisnis itu setiap investasi yang kita keluarkan berharap bahwa investasi itu akan beranak cucu. Punya anak aja bersyukur, ini beranak cucu. Kalau kita datang kepada Tuhan, kalau kita melayani Tuhan, maka harus ada sesuatu yang saya bisa dapatkan. Kalau kita berbuat baik kepada Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita menolong orang lain, maka ada sesuatu yang harus saya dapatkan berkali lipat. Kita sedang berbisnis dengan Allah. Apa yang kita lakukan untuk Allah, namun sesungguhnya kenyataannya adalah untuk diri sendiri. Maka jauhkanlah sikap-sikap yang seperti demikian. Karena itu adalah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Petrus. Apakah dengan uangmu engkau bisa membeli karunia Allah? Dan Petrus menegur, itu tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Ayat 22 dikatakan, jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Jadi artinya pertobatan yang pertama, pertobatan menerima Kristus. Setelah menerima Kristus, ada pertobatan yang kedua yang tidak boleh dihentikan, yaitu pertobatan setiap hari untuk kecenderungan kehidupan setiap kita untuk masuk dalam kehidupan berdosa. Itu yang ditegur oleh Petrus kepada Simon si mantan penyihir. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Apa yang kita perjuangkan, yaitu supaya hati kita itu lurus di hadapan Allah. Hati yang lurus kadang-kadang tidak bisa dimengerti oleh orang lain, karena itu adalah perjuangan, pergumulan antara setiap kita masing-masing dengan Tuhan. Apakah niat kita lurus atau tidak lurus, atau bengkok? Tidak heran kemudian firman Tuhan berkata, banyak orang berseru namaku, menyembuhkan, melakukan segala sesuatu di dalam namaku, tapi Tuhan berkata, tetapi aku tidak mengenal dia. Janganlah ucapan perkataan yang ada dalam firman Tuhan ini terjadi kepada kita. Kita sibuk dekat dengan Tuhan, kita sibuk melayani Tuhan, kita sibuk berbuat baik, mengatasnamakan Tuhan, namun kita sedang mencoba membeli anugerah dan karunia itu. Dan kita tidak sedang menjadikan Tuhan raja dalam kehidupan kita. Kita tetap menjadikan diriku, egoku, itu jadi raja. Dan itu membutuhkan pertobatan oleh setiap kita masing-masing sahabat seperjalanan. Biarlah bagian firman Tuhan ini boleh memberikan kepada kita sebuah pencerahan. Berhati-hatilah dengan masalah hati. Kalau apa yang kita buat sesuatu yang baik, namun hati kita tidak lurus, Alkitab berkata, bertobatlah atas segala kejahatan yang kau lakukan. Berdoalah kepada Tuhan supaya mengampuni niat hatimu yang tidak lurus itu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Biarlah kami belajar untuk poin yang kita pelajari saat ini, supaya kami jangan berbisnis dengan Allah. Dan biarlah kalau hati kami bengkok, luruskanlah agar kami benar di hadapan Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua. Jaga hati kita masing-masing agar lurus di hadapan Tuhan. Jangan punya hati yang bengkok. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.